Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanabe TV, senang sekali saya Tupu Tua dapat menemani Sanabe TV di program terbaik BTV Buket edisi spesial bulan suci Ramadan bersama seseorang yang menginspirasi, yaitu di Ngota Ngobrol Prestasi. Sanabe TV, di samping Tupu ada seorang wanita cantik, masih usia belia, namun memiliki ragam prestasi yang tentu menginspirasi untuk kita di edisi kali ini. Selamat datang di Ngota. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dengan Mbak siapa ini, boleh diperkenalkan namanya ke Sanabe TV? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mila Adelia, saya dari Mandua, Kota Bengkulu. Dipanggil? Mila. Oke, Mbak Mila usianya ini berapa? Masih 16 tahun. 16 tahun. Waduh, ini berapa saudara dalam keluarga? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Berapa? Kamu yang anak keberapa? 3. Berarti ketiga, di bawah lagi masih ada ya? Oke, 16 tahun, usia belia. Ini pasti kegiatannya apa nih? Masih sekolah, pada kegiatan lain atau ada kerjaan sampingan, Mbak? Kalau di sekolah masih sekolah, kalau di rumah mengajar mengaji. Terus biasanya kalau hari Sabtu juga mengajar di SD. Oh, ngajar di SD hari? Hari Sabtu. Hari Sabtu itu ngajar gimana ini polanya? Ngajar Pramuka. Oh, pramuka. Ya. Oke, itu sejak kapan dipercaya untuk ngajar anak SD? Apa baru-baru ini atau bagaimana? Kalau untuk anak SD ini baru-baru ini, karena kemarin baru panggilan pangkat tinggi di Pramuka. Oke, baik. Mbak Mila usia 16 tahun sudah memiliki ragam prestasi. Mbak Mila sendiri, kalau kita lihat tampilannya sederhana, tidak terlalu menor ya, dalam arti kecantikannya tetap bersinar. Sanabe TV, saya penasaran Mbak Mila bisa hadir di Ngota Ngobrol Prestasi kali ini. Sanabe TV pun bertanya-tanya apa prestasi yang dimiliki oleh Mbak Mila. Kalau di bidang keagamaan, biasanya sering dipanggil-panggil untuk ceramah, terus juga pernah mengikuti lomba orasi agama di UIN, terus juga mengisi ceramah-ceramah di sekolah. Terus di bidang lainnya di Pramuka, pernah juga mengikuti lomba 40 hadis. Oke, baik. Berarti unggul di keagamaan ini ya, baik. Nah, Mbak Mila sendiri kalau kita ketahui di era zaman seperti saat ini kan banyak orang yang lebih ke arah yang tidak benar, dalam arti bukannya dalam arti yang dia lakukan itu tidak benar untuk diri sendiri, tapi kayak ada yang fokus ke ekstra nyanyi atau talenta seni, talenta lain. Tapi Mbak Mila sendiri ini lebih ke agama. Nah, ini mengapa lebih fokus ke agama, tidak seperti ke yang lain kayak ya menari ataupun kegiatan seni lainnya? Sebenarnya memang tertarik dengan bidang-bidang lain, tapi lebih tertarik dengan bidang keagamaan karena agama itu kan kita kan Islam nih yang masuk. Agama itu bakal dibawa ke akhirat dan kita di dunia ini sebagai khalifah. Tugas kita itu mencari ilmu dan amal supaya bekal di akhirat nanti. Dan aku juga tertarik mengikuti lomba-lomba, dai dan sebagainya itu memang udah tertarik dari diri sendiri. Padahal juga di sekolah banyak kayak lomba nyanyi, lomba pramuka itu banyak, tapi lebih tertarik ke agama. Itu sejak kapan tertarik lebih fokus ke agama? Sejak mulai SMA ini, semuanya sudah mulai tertarik sekali dengan agama. Berarti di saat usia 15 tahun itu sudah tertarik atau sudah tertarik? Ya, itu jatuh cinta dan tertarik sekali untuk lebih mendalami agama Islam, yang tentu bagi Mbak Mila sendiri pasti ada tantangan tersendiri. Itu sejak kapan? Apakah dulu untuk agamanya ya biasa aja lah, standar gitu, kemudian pasti ada yang sesuatu yang membuat aduh kayaknya harus lebih mendalami, pasti ada seperti itu. Itu apakah ada sesuatu hal yang membuat lebih semangat untuk Mbak? Dulu sewaktu masa-masa berhijrah, masa-masa balik itu belum sepenuhnya mengerti keagamaan. Lalu memilih masuk MAN supaya lebih ketat keagamaannya. Di situ terdapat kayak banyak ketemu dengan orang-orang yang paham agama, terus juga kita banyak berteman dengan orang-orang yang paham ilmu agama. Nah, di situ kita mulai tertarik bahwasannya lebih asik dan lebih ke hati itu lebih masuk, menjadi bekal kita untuk di akhirat, dan kita juga bisa mengajarkannya kepada orang tua dan yang lebih-lebih muda dari kita. Oke, baik. Kita adalah inspirasinya untuk memberikan hal-hal positif kepada orang-orang di sekitar ya, Mbak Mila. Nah, kemudian Mbak Mila sendiri tadi katanya udah pernah ikut lomba-lomba. Nah, lomba-lombanya itu terpacu itu karena diri sendiri atau memang didukung orang tua yang harus lomba terus, nak, biar dapat prestasi, penghargaan, atau gimana? Kalau orang tua, apa yang dilakukan oleh saya insya Allah selalu didukung.
Kalau lomba-lomba biasanya itu tuntutan dari sekolah, utusan dari sekolah, dan jika memang dari sekolah tidak mengutus, diri sendiri yang ikut, yang berkepentingan pengen mengikuti lomba tersebut. Oke, baik. Pertama kali ikut lomba apa? Lomba 40 hadis. Itu gimana untuk pesertanya sendiri saat itu? Itu pesertanya pas itu di bidang pramuka, dan itu tuh grup, semuanya harus menghafal 40 hadis, artinya dan juga nomornya. Dan di situ pada saat lomba itu diacak dan masing-masing harus menyebutkan hadis yang Luar biasa ya untuk kompetisi yang persaingannya ya kita ketahui ya nggak gampang susah, tapi untuk Mbak Mila mendapatkan kemenangan. Alhamdulillah dapat juara. Luar biasa, dapat juara 2. Aduh, dari berapa peserta pada saat itu? Kalau nggak salah itu pramuka Kota Bengkulu. Sekota Bengkulu sudah dapat juara 2 itu ya. Waduh, luar biasa. Itu perdana lomba. Perdana lomba. Gimana perasaannya perdana lomba? Ada nervous. Heeh. Tapi karena kita kan juga udah dilatih dan jadi harus berani menunjukkan semuanya dipasrahkan kepada Allah, hasilnya juga dipasrahkan kepada Allah. Jadi kita tetap berusaha dan alhamdulillah hasilnya dapat. Aduh, luar biasa sahabat TV. Nah, sudah ikut kompetisi, kemudian otomatis keberanian itu sudah mulai terpupuk ya, terbina sehingga semakin percaya diri. Selain percaya diri, apakah ada hal-hal yang memang dipersiapkan oleh untuk Mbak Mila yang tadi saya dengar sudah diundang untuk beberapa acara untuk ceramah, kemudian juga memberikan pencerahan. Itu apakah ada hal-hal yang dipersiapkan seperti misal harus membaca dulu beberapa referensi, kemudian acuan panduan Al-Quran, atau bagaimana Mbak Mila? Iya benar, memang ada beberapa yang harus dipersiapkan seperti materi untuk disampaikan dan juga dalil-dalilnya. Karena kan kita tidak tahu kalau misalkan materi yang kita sampaikan salah bakal berakibat fatal bagi semuanya. Dan jikalau materi yang kita sampaikan benar, insya Allah bakal bermanfaat di dunia dan akhirat. Oke, baik. Nah, untuk Mbak Mila sendiri untuk memberikan ceramah yang kita ketahui Mbak masih muda nih ya, sahabat TV. Yang kita lihat ragam usia, ada yang tua, ada yang muda. Nah, untuk Mbak Mila sendiri bagaimana menanggapi untuk para orang tua yang memang saat itu menyaksikan dan mendengarkan Mbak Mila berdakwah, ya, sehingga mereka ada juga yang menimbulkan tanda angkat tangan, bertanya atau konsultasi. Pertanyaan-pertanyaan pada saat berdakwah tuh memang sering keluar. Ya. Kadang kita juga pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi yang kita sampaikan juga sering keluar. Tapi dari situ kita juga harus memahami semua materi yang kita sampaikan sehingga ketika datang pertanyaan kita mampu untuk menjawabnya bagi orang tua maupun pemuda. Subhanallah ya, sahabat TV, untuk Mbak Mila yang memang sudah luar biasa dalam memberikan penceramahan untuk seluruh masyarakat. Dan saya penasaran, sudah sampai kemana aja untuk jam terbang Mbak Mila untuk ceramah paling jauh? Apakah sampai ke luar Kota Bengkulu? Sahabat TV, jangan kemana-mana, tetap di edisi kali ini, Ngobrol Prestasi edisi Bulan Suci.